Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji uji kinerja praktek pembelajaran PPG Transformasi Angkatan 1 tahun 2025. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Yulia Murni. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Salam Ratau Karauhulu, Kecamatan Sungai Pandan, Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Angkatan 1 tahun 2025 DLP3 UN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan nomor peserta PPG 8864015209 dan NEM PPG 2421100994. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Transformasi Angkatan Pertama tahun 2025. Pada pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah dengan materi sifat-sifat bagi Nabi dan Rasul. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya hari ini belajarnya. Dari awal Ibu lihat cukup semangat hari ini. Kemudian hari ini ada yang tidak hadir. Ibu cek dulu ya. Ibu absen. Angkat tangan yang Ibu panggil namanya. Anissa, Hadir, Bu. Elvina Bilpa, Hadir, Bu. Muhammad Fadil Abdillah, Hadir, Bu. Muhammad Fahmi Jini. Hadir, Bu. Ya, hari ini semuanya hadir. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, apakah pergi ke sekolah tadi sebelum berangkat ke sekolah ada yang membantu orang tua disempatkan? Ada, Bu. Ya, apa? Menyapu. Yang lain? Ada membantu orang tua? Langsung disebutkan saja. Ya. Lagian? Tidak, Bu. Oh, siapa? Maaf, Pak. Pagi tadi. Ya, makan orang lantai. Terus yang lain? Ada, Bu. Ya, Pak. Tempat tidur. Yang membersihkan tempat tidur. Yang lain ada lagi? Mencuci piring. Yang mencuci piring. Nah, itu adalah akhlak yang mulia yang dilakukan di rumah sebelum berangkat ke sekolah dan membantu orang tua supaya teringani beban orang tua dulu ya lah, supaya apa ya? Supaya hati orang tua senang ya sebelum kita berangkat ke sekolah dan membantulah orang tua dulu walaupun membantunya tidak banyak. Sekarang sebelum memulai pelajaran kita awali dulu dengan doa yang dibawakan oleh Muhammad Fahmi Jini Mengumumkan.
Mulai dari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah kita belajar pada hari ini. Kemudian semuanya berdiri lagi sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu wajib ya. Ini kita belajar tentang akidah akhlak kelas 4 MI tentang materi apa hari ini kita? Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kita belajar tentang siapa yang tahu? Ingat Bu, kemarin kita belajar tentang bayangan kepada Nabi dan Rasul Bu. Ya. Ada lagi yang ingat tentang apa? Jumlah Nabi yang kita imani ada berapa? Nabi dan Rasul yang wajib kita imani berjumlah 25 orang Bu. Ya. Kemudian hari ini kita belajar tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Apa itu sifat Rasul? Fahmi? Sifat Rasul apa-apa? Kemudian sifat Nabi ada berapa? Jumlah sifat wajib Nabi dan Rasul ada 4 Bu. Ya. Sekarang kita belajar lewat LCD, yaitu video yang Ibu tampilkan. Simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat walafiat. Ya anak-anak, hari ini materi kita adalah belajar akidah akhlak kelas 4. Materinya sifat-sifat dari Nabi dan Rasul.
anak-anak, dulu yang lalu kita belajar tentang apa? Yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Sekarang kita belajar tentang materi sifat-sifat dari Nabi dan Rasul. Nah, di sini anak-anak ada kita konsep tentang sifat wajib Rasul. Kalau sifat wajib bagi Rasul, yang pertama ada siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat watanah. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul yaitu yang pertama kizib, yang kedua khianat, yang ketiga kitman, yang keempat ibadah. Kemudian ada lagi jais itu al-aqraidul syariah. Kemudian anak-anak, di sini ada sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama as-siddiq, yaitu benar. Yang kedua amanah, yaitu jujur. Yang ketiga tabligh, yaitu menyampaikan. Yang keempat watanah, yang artinya bijaksana. Nah, anak-anak, siapa yang tahu tentang arti siddiq? Siddiq artinya jujur atau berkata benar. Seorang Rasul tidak pernah berbohong. Contohnya adalah para Rasul tidak pernah mengurangi atau menambah wahyu yang diterimanya untuk disampaikan kepada umat. Nah, kalau di sini anak-anak kita sehari-hari mengembangkan siddiq, ketika kita berteman, kita juga harus jujur ya anak-anak. Nah, yang kedua amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul memegang teguh kepercayaan yang diberikan Allah kepadanya. Apapun yang diucapkan Rasul adalah suatu kebenaran sehingga anak-anak, dari video yang ditampilkan tadi kita beri kesimpulan atau yang kita tangkap tadi. Apa yang kita tangkap dari video tadi? Siapa yang tahu? Yang menghasilkan? Dilihat dari video sebenarnya 3, 2. Ya. Kemudian ada lagi? Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais. Ya. Ada lagi? Yang lain? Yang ini? Mengetahui dari video sifat wajib yaitu di amanah, tabligh, watanah, Bu. Ya. Semuanya bisa menyimak ya dengan
baik video tadi yang ditampilkan? Iya, Bu. Paham semuanya lewat video tadi? Paham. Nah, kalau sudah paham, kita akan membuat apa yang ini akan dibuat hari ini? Apa? Ya, membuat poster sederhana. Nah, yang ibu bagikan ya dengan kertas karton. Kemudian kalian buat, sediakan dulu peralatannya. Oke, warna, pensel, dan akunnya ibu bagikan. Yang dibagikan ke kawan-kawan. Sebelum melakukan tugasnya, kita sepakati dulu ya. Kelompok 1 membuat tentang sifat-sifat apa ya? Sifat apa semalam? Ya, yang hari ini kita sepakati sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Kemudian kelompok 2 sifat jaiz Nabi dan Rasul. Kemudian kelompok 3 tentang ya sifat mustahil Nabi dan Rasul. Ya, semuanya bekerja masing-masing. Ya, bulan ibu. Ya, waktunya ibu beri selama 20 menit.
presentasikan hasil kalian pramuka berkelompok ya, bergilir. Kelompok 3, ya maju. Presentasikan hasil karya kalian dengan nyaring ya, supaya kamunya mendengar gitu ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan menampilkan karya kelompok kami, yaitu dari kelompok 3 yang membacakan tentang sifat mustahil Nabi dan Rasul. Yaitu yang pertama, ijid. Ijid artinya apa teman-teman? Artinya adalah dusta. Yang kedua, kitman, artinya menyembunyikan teman-teman. Yang ketiga, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Dan yang keempat adalah balada, artinya bodoh. Oke teman-teman, inilah yang dapat saya sampaikan, yaitu sifat mustahil Nabi dan Rasul. Jangan ditiru ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 menampilkan hasil karyanya. Ya, silakan duduk. Dari tepuk tangan. Kemudian kelompok berapa lagi yang sudah? Yang siap? Ya, maju muka kelompok 2. Silakan hasil karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan mewakili kelompok 2, yaitu hasil karya kami yang berjudul Sifat Jais Nabi dan Rasul. Seperti Nabi bisa makan, Nabi bisa minum, Nabi bisa susah, Nabi bisa senang, Nabi bisa sakit, dan Nabi bisa tidur. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tepuk tangan juga. Kemudian kelompok 3, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan mewakili kelompok 1 dari hasil karya yang kami buat tentang sifat wajib Nabi dan Rasul. Yang pertama, sidik, yang artinya jujur. Dan yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, yang artinya menyampaikan. Dan yang keempat, fatanah, yang artinya cerdas. Nah, sampai sini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kita lakukan di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, yang kalian buat hari ini tugasnya tentang poster sederhana. Apakah kalian senang hari ini? Senang, Bu. Tentang kegiatan hari ini ya, semuanya Senang. Kelompok 3 tadi tentang apa pembuatannya? Sifat mustahil Nabi dan Rasul, Bu. Ya, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Kalau kelompok 1 tentang apa? Sifat wajib Nabi dan Rasul, Bu. Ya, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Kelompok 2. Sifat jaiz Nabi dan Rasul, Bu. Ya, sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Nah, di sini anak-anak ibu menilai bahwa yang paling baik adalah kelompok 3. Ya, dari awal suaranya
kompak. Kemudian tidak kalah juga dengan kelompok 1 dan 2. Semuanya tampil berani, tampil ke depan. Menyimpulkan hasil karya masing-masing. Nah, mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa mengamalkan sifat Nabi dan Rasul ini di mana terutama di rumah, ya, yaitu berakhlak pada siapa? Kalau sifatnya diamalkan pada orang tua, saudara, dan kemudian disebutlah tentang sifat ini mengamalkannya terhadap siapa? Sekolah, terhadap guru dan teman. Kemudian juga diamalkan di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak semuanya kita tepuk semangat dulu. Ya, berdiri semuanya. 1, 2, 3, tepuk wow. Silakan duduk kembali. Semuanya hari ini wajahnya ceria, mudah-mudahan minggu yang akan datang seceria lebih dari ini ya. Kesimpulannya tadi tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama tadi sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul seperti tadi jujur, amanah, tabligh. Kemudian sifat mustahilnya, ya berarti berlawanan dengan sifat wajib. Iyalah. Yang pertama gigit yaitu dusta, kemudian beledah, bodoh. Kalau sifat jais tadi sifat yang dilakukan manusia umumnya. Ya, Nabi itu bisa juga makan, minum, tidur, sakit, dan merasakan bahagia, merasakan gembira, dan sebagainya. Nah, anak-anak, semoga dengan pelajaran kali ini semuanya bisa mengamalkannya ya di mana? Bisa di rumah mengamalkannya, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Ya, mengamalkannya jangan di sekolah saja. Ya, amalkanlah mulai dini ya. Di rumah tadi, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, pelajaran yang minggu akan datang, kita belajar tentang menghindari sifat-sifat tercela melalui kisah siapa ya? Ada yang tahu dari kisahnya? Ya, kisah Sa'labah. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan materi kita hari ini. Semoga ada manfaatnya Ibu ucapkan. Semuanya ya ucapkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup, kita doa bersama. Ya, baca doa semuanya 2 pelan.